Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang struktur bumi atau litosfer. Simak video struktur bumi atau litosfer berikut ini. Pertama yang kita bahas adalah pengertian struktur lapisan bumi. Struktur bumi adalah susunan atau lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis material. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust, sedangkan lapisan di bawahnya adalah atmosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Selanjutnya yaitu struktur lapisan bumi. Jadi struktur lapisan bumi ini dibagi menjadi 4 lapisan bumi. Yang pertama kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti luar, dan keempat adalah inti dalam. Jadi kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra ini mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Selanjutnya yaitu mantel bumi. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Selanjutnya yaitu inti bumi. Inti bumi terletak mulai ke dalam sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dengan gelombang S yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material, penyusunan inti bumi, dan perubahan sifat materialnya dari yang bersifat padat menjadi bersifat cair. Kedua, kita bahas yaitu pengertian litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar atau atas yang terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Lapisan litosfer juga sering disebut sebagai lapisan silikat. Litosfer terdiri dari 2 macam kerak, yaitu kerak benua dan samudra. Sebagai lapisan paling atas, litosfer tentunya memiliki fungsinya tersendiri. Litosfer sangat berpengaruh untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Hal itu karena litosfer merupakan tempat hidup untuk hewan, tanaman, dan juga manusia. Selain itu, pada bagian bawah litosfer juga ternyata memiliki fungsi yang penting. Di bagian bawah, litosfer mengandung berbagai macam bahan mineral. Bahan mineral yang terkandung di bagian bawah antara lain emas, batu bara, besi, nikel, gas, dan juga timah. Material pembentuk litosfer. Litosfer tidak berbentuk dengan sendirinya. Litosfer tersusun oleh beberapa macam material utama. Material penyusun litosfer yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma pijar yang membeku. Sekitar 80% batuan yang menyusun litosfer berbahan batuan beku. Batuan beku memiliki 3 macam jenis, diantaranya yang pertama yaitu batuan beku luar, batuan beku dalam, dan juga batuan beku gang atau korok.
Batuan penyusun litosfer selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk di permukaan bumi karena mengalami pelapukan. Bagian yang lepas karena pelapukan dan ditransportasikan oleh angin, plester atau air akan tersedimentasi, mengeras dan menjadi batuan sedimen. Dilihat dari proses pembentukannya, maka terdapat dua jenis batuan sedimen, yaitu batuan sedimen klasik dan batuan sedimen kimiawi. Material terakhir adalah batuan malihan. Batuan ini terbentuk karena adanya penambahan suhu atau tekanan yang terjadi bersamaan pada batuan sedimen. Batuan malihan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan malihan dinamo, batuan malihan kotak pneumatolistik, dan yang ketiga batuan malihan kotak. Materi selanjutnya yaitu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ini dikategorikan menjadi 2, yakni bentuk muka bumi di daratan dan bentuk muka bumi di lautan. Jadi yang pertama kita bahas yaitu bentuk muka bumi di daratan. Seperti gunung. Gunung ini merupakan salah satu bagian dari permukaan bumi yang sangat tinggi dan menjadi tempat keluarnya cairan magma. Sedangkan bukit merupakan salah satu bentang alam yang permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekelilingnya. Sedangkan lembah ini merupakan salah satu bentuk muka bumi yang berada di bawah gunung. Terus yang kedua yaitu bentuk muka bumi di lautan. Misalkan laut. Laut ini merupakan salah satu bagian bumi yang terdiri dari perairan yang sangat luas. Pada wilayah ini terdapat jenis perairan seperti teluk, selat, samudra, dan laut. Yang kedua, sungai. Sungai ini adalah salah satu bentuk bumi yang terdiri dari kumpulan air mengalir dan membentuk jalur memanjang. Terus yang ketiga yaitu danau. Danau ini merupakan sekumpulan air yang bersatu pada suatu lokasi yang luas. Munculnya sebuah danau dapat diakibatkan dari adanya mata air ataupun aliran sungai. Danau juga terdiri dari 2 jenis, yaitu danau buatan dan danau asli. Materi selanjutnya yaitu terjadinya permukaan bumi. Bumi ini terdiri dari beberapa lapisan penyusun. Bagian terluar yang kita tinggali sekarang disebut dengan kerak bumi. Proses pembentukan muka bumi melalui serangkaian peristiwa dan pembentukannya selama ribuan tahun. Proses geologis yang membentuk permukaan bumi tersebut terdiri dari 2 cara, yaitu proses dari dalam atau endogen dan proses dari luar atau eksogen. Ketika perubahan internal dan eksternal ini terjadi terus-menerus, perubahan kimiawi dan stres dipicu di permukaan bumi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan medan yang tidak rata. Proses endogen yaitu berasal dari tenaga tektonik atau diatropisme, aktivitas vulkanik atau vulkanisme, dan gempa bumi atau seismen. Sedangkan proses tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang struktur bumi atau litosfer dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.